Jadi kalau bicara tentang intervensi, saya rasa ada. Karena mereka ingin menjadi pelatih. Oh gitu. Begitu. Jadi akhirnya mereka merasa bahwa ya mungkin punya kapasitas sebagai pelatih dan mengerti bola, ya akhirnya banyak yang mau berbicara. Keterlibatan federasi dalam kepelatihan bola itu minim. Nah, di Indonesia ini seperti yang kita tahu bersama, kan agak unik ya. Semua tuh merasa bisa menjadi pelatih karena ada ego di situ dan ingin menjadi hero. Karena berapa banyak pelatih asing yang sudah memimpin timnas Indonesia yang pada akhirnya juga mereka ya nggak bisa perform juga. Dari dulu ekosistem sepak bola Indonesia itu selalu bermasalah. Tapi kalau menurut saya budaya intervensi ini kuat. Jadi permasalahannya itu satu, masalah intervensi, sehingga tidak bisa jalan secara alami sebagaimana mestinya. Timnas kita ini jadi nggak confidence terus. Setiap kali mau begini ganti pelatih, setiap kali begitu masuk ruang ganti dan sebagainya. Gitu. Jadinya yang kita lihat itu adalah lebih banyak drama. Mungkin drama sepak bola lebih laku daripada drama Korea kan gitu. Masyarakat tidak dicerdaskan dalam masalah sepak bolanya, tapi masyarakat berkubang pada masalah drama. Akhirnya udah drama telenovela jadinya. Apapun yang pelatih lakukan cenderung ada yang salah di pelatih. Tapi pelatih juga harus memiliki minimum standar yang baik. Karena di dalam dunia sepak bola itu ada yang namanya agensi, ada yang namanya salesman juga gitu. Jangan sampai kita dipengaruhi oleh agensi-agensi gitu. Karena mereka juga pasti punya tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Karena bagi saya, jangan bicara Piala Dunia dulu lah. Bukan kita nggak mau bicara Piala Dunia. Piala Dunia 4 tahun lagi. Halo netizen, selamat datang di Opini Tanpa Batas, persembahan dari ATV Sport, the home of sport discussion. Pastikan kamu like, hype, comment, share, and subscribe, karena di sini kita tidak hanya membicarakan olahraga, tapi juga mempertanyakan fenomena yang ada di baliknya. Lebih dalam, lebih berani, dan tentunya tanpa batas. Bersama saya Erika dan bintang tamu kita kali ini, Coach Oki Arlifan. Beliau adalah pengamat sepak bola, komentator olahraga juga, dan profesional yang aktif memberikan pandangan tentang isu-isu sepak bola nasional. Beliau juga memiliki latar belakang pengalaman di lingkungan olahraga dan organisasi sepak bola internasional, termasuk keterlibatan dengan klub profesional di Inggris. Oke, Coach Oki juga memiliki lisensi UFAB dan juga National Talent Scout UFA ya, Mas Oki ya, benar ya, menunjukkan keterlibatan Mas Oki dalam pengembangan pemain dan kegiatan evaluasi teknis sepak bola. Mas Oki, apa kabar? Baik, terima kasih Mbak Erika. Nih, luar biasa loh Mas Oki. Macet ya tadi kesini ya? Waduh, macet banget. Thank you banget ya Mas Oki udah nyempetin datang nih di sela-sela kesibukannya yang luar biasa. Besok udah mau berangkat lagi nih beliau nih ya. Mas Oki, kita ngomongin apa nih ya malam ini enaknya? Kita ada dua isu apa namanya sepak bola yang sekarang lagi Hot lah ya. hot ya, pergantian pelatih timnas di mana sudah ada pelatih baru yang akan meracik nanti timnas Indonesia berikut juga U23 yaitu John Hartman. Gimana Mas Oki? Menurut Mas Oki? John Hartman kalau secara CV ya baik ya. Artinya jika dibandingkan dengan yang sebelumnya, Patrick Kluivert tentunya CV kepelatihannya lebih baik daripada Patrick Kluivert. Dia memiliki nilai plus karena bisa membawa Kanada dari yang tidak pernah masuk Piala Dunia dan akhirnya kemudian meraih Piala Dunia. Dan juga meningkatkan peringkat yang cukup bagus ya, menjadi peringkat 39 dunia kalau tidak salah Kanada. Jadi artinya di situ ada experience dalam beberapa tantangan-tantangan yang mungkin itu harusnya bisa menjadi requirement yang perlu dimiliki oleh pelatih timnas Indonesia. Jadi kalau dari sisi CV tentunya yang ini lebih baik dari yang sebelumnya. Secara profiling udah lebih oke lah ya.
Iya, kalau bicara lebih oke ya. Bukan berarti dia yang terbaik, Iya, iya, tapi iya. dia memang sudah lebih baik lah. Dari Gitu. pelatih sebelumnya ini dari Patrick Kluivert atau dari Sintayong? Nah, dari Patrick Kluivert. Patrick Kluivert. Iya, 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 iya. Oh, jadi dari Patrick Kluivert ya. iya, Oke. Nah, tetapi Mas, apakah memang secara profiling, secara CV, iya. secara track record, dan mungkin eh, proses pemilihan pelatihnya juga kayaknya aku dengar-dengar berbeda dengan waktu pemilihan pelatih yang Patrick Kluivert ya, proses pemilihan dari federasinya nih. Ya, sepertinya kalau melihat dari lamanya vakum dari Patrick di terminate kontraknya sampai dengan terpilih itu memakan waktu yang cukup lama. Di situ terlihat ada indikasi tarik menarik antara ya mungkin antara Exco dan sebagainya. Tapi itu memang pertama jika ada tarik menarik artinya sehat. Tapi yang kedua mungkin ya terlalu lama juga gitu ya. Dan eh, kalau saya melihatnya memang karena kemarin sempat kedengeran bahwa ini jauh lebih murah, terus lebih murah tapi lebih better kualifikasinya. Ya mungkin satu sisi itu bagus, tapi jangan sampai terjebak dalam pragmatisme. Pragmatis ya yang penting efisien gitu. Ya, ya. Gitu. Mungkin itu sih. Tapi Mas Oki, kan kalau kita lihat dari eh, tadi ya CV John Hartman, bahwa sudah pernah membawa Kanada Iya, ya, baik putra dan putri ya, tim iya, putra dan putri ke putaran final Piala iya, Dunia gitu kan. At least dia punya satu nilai lebih lah ya di iya, situ, experience. Lalu kemudian juga dia pernah juga membawa tim putri Selandia Baru iya, ya ke putaran final Piala Dunia. Nah, kalau menurut Mas Oki, apakah kan mungkin kita pernah dengar bahwa John Hartman itu kan salah satu kelebihannya adalah katanya juga beliau tuh adalah seorang motivator iya, iya, yang dia pendekatannya itu adalah pendekatan secara psikologis ya iya, kayaknya ya ke pemain, apa namanya, ke timnya iya. gitu. Gimana menurut Mas Oki, apakah apakah itu akan berhasil diterapkan di Indonesia Iya, saya kira kemarin terlihat sekali dari ucapan yang dia sampaikan pada saat press pada conference saat ya? press conference, diksi kata yang dipakai, em, narasi yang disampaikan terkait dengan tantangan menerima sepak bola timnas sepak bola Indonesia yang dia langsung mengatakan bahwa ini bukan hanya sebagai sebuah kebanggaan tapi menjadi sebuah titik histori. Nah, diksi kata seperti itu sudah menunjukkan bahwa dia ingin mencari kata-kata yang memang sama-sama relevan dengan fans. Jadi saya kira dari perkataan yang disampaikan dari seluruh press conference, saya kira semuanya positif. Tidak ada hal-hal yang negatif. Jadi tinggal bagaimana dia diberikan 100% kebebasan sebagai seorang pelatih. Itu yang paling penting sebenarnya. Jadi jangan sampai nanti ada intervensi, jangan sampai nanti ada campur tangan. Jadi kita lihat saja seperti apa. Tapi apakah pelatih-pelatih sebelumnya nggak diberikan kepercayaan 100%? Apa menurut Mas Oki sebelum apa coach Hartman ya, seperti pelatih yang dua sebelumnya gitu. Apakah selama ini ada indikasi intervensi-intervensi yang dilakukan di ruang ganti? Ya sebenarnya kan kalau rumor itu kan sudah beredar. Dan rumor yang beredar itu biasanya mendekati kebenaran. Mendekati ya. Atau Sa- kebenaran yang tertunda? Atau kebenaran yang tertunda. Hanya saja belum ada yang mau speak up Ah, gitu. oke. Jadi kalau bicara tentang intervensi, saya rasa ada melihat ada indikasi perpecahan di ruang ganti yang dikatakannya demikian, yang meskipun sudah dibantah oleh sejumlah pemain. Tapi kalau yang di lapangan bilang enggak, tapi yang enggak di lapangan bilang iya, berarti kan ada suatu niat. Ada suatu niat yang ingin dilakukan. Jadi saya tidak bilang apakah ada atau tidak, ada indikasi. Sepertinya memang ada indikasi ke sana.
Tapi apakah benar atau tidak sebenarnya pemain yang lebih tahu Ya, ya. gitu. Pemain dan pelatih yang merasakan yang lebih tahu. Ya, yang ada di ruang ganti itu yang tahu ya sebenarnya. Yang ada di ruang ganti itu yang tahu sebenarnya. Tapi kenapa kebanyakan yang berbicara justru dari orang-orang yang ada di luar ruang ganti ya? Karena mereka ingin menjadi pelatih. Oh gitu. Begitu. Jadi akhirnya mereka merasa bahwa ya mungkin punya kapasitas sebagai pelatih dan mengerti bola, ya akhirnya banyak yang mau berbicara gitu. Iya, iya. Oke, Mas Oki, ini kan John Hartman kan sekarang katanya nih salah satu yang membuat federasi memutuskan untuk bekerja sama dengan John Hartman adalah salah satunya persyaratan yang dipenuhi oleh John Hartman untuk mau tinggal di Indonesia. Mhm. Dan dia sudah memboyong keluarganya juga di Iya. sini. Lalu kemudian dia juga hanya membawa 3 orang tim, ya, di Iya. mana nanti sisanya dia akan merekrut asisten pelatih lokal ya, Iya. dan tim lokal. Menurut Mas Oki, sejauh mana sih pentingnya pelatih timnas kita untuk stay di Indonesia? Iya. Ya sangat penting ya. Sebenarnya bukan hanya di Indonesia, tapi dia harus keliling ASEAN atau Asia eh, untuk melihat ya sebenarnya bisa melalui video analisis ya, tapi saya kira presence keberadaan dia ada di Indonesia itu sangat penting karena dia bisa memantau langsung, memahami gaya sepak bola Indonesia, mengetahui kelemahan ekosistem sepak bola Indonesia dan apa yang harus dilakukan. Jadi gini, jangan membandingkan dengan Eropa yang sudah bagus. Jadi kita ini masih banyak kelemahan dan itu sudah kita akui bersama lah. Ya, jadi dan dia penting sekali untuk bisa memahami sebenarnya orang Indonesia itu kelemahannya di mana. Apakah lebih ke mental, psychologically, atau dia lebih ke teknis, atau semuanya. Nah, kalau semuanya benernya seperti apa? Karena Kanada waktu dilatih oleh John Hartman itu masih peringkat 100 besar. Sementara Indonesia ini sekarang peringkat saya 130 something lah. Sudah turun drop kan dari yang sebelumnya gitu. Jadi ada perbedaan yang cukup mencolok meskipun pemainnya juga dihuni oleh banyak pemain naturalisasi gitu. Ya, tapi kan waktu di Kanada walaupun beliau juga pakai waktu cukup lama ya untuk bisa membawa Kanada Iya, betul. ke putaran final Iya, Piala Dunia. iya. Tetapi secara individual gitu ya, pemain-pemain Kanada itu kan mereka juga banyak yang bermain di liga-liga top Eropa kan ya Mas ya? Iya betul. Memang kembali lagi bahwa pemain Asia itu kan kalau dari segi postur itu pasti kalah. Tapi saya ingin tahu juga, saya belum mendengar juga tentang strategi dia dalam meracik timnya, karena kan sekarang sekali lagi banyak pemain kita itu kan adalah pemain naturalisasi, which is okay, good gitu. Secara postur fisik itu sudah memenuhi satu kriteria Iya. sepak bola yang baik ya, fisik. Tapi kalau kita ngelihat pemain Indonesia yang ada di timnas, contoh Rizky Ridho, itu fisik posturnya sudah seperti orang bule. Rizky Ridho, ya terus siapa lagi? eh yang lainnya kan di bawah 180. Nah jadi saya juga masih belum tahu kira-kira yang akan diracik itu seperti apa. Tapi penting agar dia tahu tipikal pemain kita itu sangat penting. Ya, itu kan satu tantangan untuk Coach John Hartman ya, karena di sini kan mungkin perbedaan budaya ya, budaya pemainnya, Iya. terus kemudian budaya supporternya, itu terutama juga ya karena harus ada bonding antara tim dan supporter. Iya. Lalu kemudian terutama mungkin budaya pengurus federasinya kali ya, Mas Oki. Iya, kalau memang dilihat dari yang di luar, terutama Eropa ya. Jadi saya hanya memahami yang Eropa atau mungkin sebagian Amerika. Jadi saya tidak memahami yang Asia ya. Keterlibatan federasi dalam kepelatihan bola itu minim. Itu minim. Jadi keterlibatan mereka itu adalah dalam manajemen infrastruktur, ekosistem. Kalau itu iya, itu banyak mereka terlibat di dalam membangun ekosistem. Tapi kalau bicara kepelatihan, itu betul-betul fully diberikan kepada pelatih. Nah, di Indonesia ini seperti yang kita tahu bersama, kan agak unik ya.
eh, semua tuh merasa bisa menjadi pelatih karena ada ego di situ dan ingin menjadi hero. Jadi itu juga harus diketahui karena berapa banyak pelatih eh, asing yang sudah memimpin timnas Indonesia yang pada akhirnya juga mereka ya nggak bisa perform juga gitu. Padahal udah didatengin Luis Milla, Alfred Riedel, siapa lagi Sintayong, Patrick Kluivert katanya. Itu kan semua pemain asing semua, pelatih asing. Tapi kenapa nggak bisa perform gitu. Jadi artinya semua harus mau mengevaluasi diri lah gitu. Kalau menurut Mas Oki, kira-kira apa masalahnya? Kita sudah bolak-balik ganti pelatih, tapi toh kita naik turun ya. Jadi kayak ibarat kata belum pernah memanen nih kita. Karena setiap mau pemanen pohonnya ditebang. Ya, pada saat pohonnya mau berbuah, pohonnya ditebang. Jadi nggak panen-panen, akhirnya nanam lagi. Masalahnya di mana kira-kira kalau menurut Mas Oki? Dari dulu ekosistem sepak bola Indonesia itu selalu bermasalah. Dari zaman dulu, kalau dulu kita dengar mafia bola sampai dibentuk Satgas Mafia Bola. Kalau sekarang mungkin ya udah dari segi kemafiaan mungkin sudah tereduksi ya dengan adanya pelatih apa namanya wasit-wasit asing yang sudah mulai masuk gitu untuk mengurangi intervensi. Tapi kalau menurut saya budaya intervensi ini kuat. Jadi permasalahannya itu satu masalah intervensi sehingga tidak bisa jalan secara alami sebagaimana mestinya. Jadi kalau misalnya kita punya anak kecil, kita intervensi terus, anak kecil itu kan pasti akhirnya menjadi seperti itu gitu. Artinya kalau bahasa Sunda tuh kurung batok gitu ya, atau manja, atau dia cuman bisa itu. Tapi kalau anak yang kita berikan freedom, dia itu akan lebih memiliki confidence dalam melakukan sesuatu. Nah, timnas kita ini jadi nggak confidence terus. Setiap kali mau begini ganti pelatih, setiap kali begitu masuk ruang ganti dan sebagainya. Jadi intervensi itu masih menjadi masalah nomor satu di dalam ekosistem Indonesia. Kalau dari penjelasan Mas Oki tadi berarti kita harus federasi harus bisa memisahkan yang mana yang ruang politis dan kebijakan dan yang mana yang ruang tenis ya, Mas. Harusnya memang begitu. Ruang teknis itu tidak boleh disentuh oleh federasi. Karena kalau misalnya sampai disentuh, nanti ada rasa ingin menjadi bagian dari hero atau tidak mau disalahkan ketika dia melakukan kegagalan gitu. Nah, akhirnya kan kasihan gitu. Jadinya yang kita lihat itu adalah lebih banyak drama. Mungkin drama sepak bola lebih laku daripada drama Korea kan gitu. Karena nggak berhenti diomongin gitu. Nah, jadi kita sebenarnya udah exhausted ya, udah capek jenuh juga ya. ngelihat apa namanya drama sepak bola. Jadi lebih baik kita bicara tentang sepak bola gitu daripada Drama dan gimmicknya. sebentar-sebentar ada drama, ada gimmick. Nah, itu kan jadi gimana ya, kurang enak gitu. Nggak sehat juga ya untuk environment sepak bola kita ya, Mas. Masalahnya masyarakat tidak dicerdaskan dalam masalah sepak bolanya. Tapi masyarakat berkubang pada masalah drama. Akhirnya udah drama telenovela jadinya. Bukan tentang sepak bola, bagaimana bicara tentang formasi, bagaimana bicara tentang struktur pemain, bicara tentang formasi. Nah, kalau hal-halnya lebih ke teknis sepak bola, rasanya lebih seru. Ini benar-benar perang nih. Tapi kalau kita bicara drama itu kan politik. Jadinya seolah-olah kita yang mengkritik bermain politik. Kita yang mengkritik mau dapat jabatan. Padahal kan enggak gitu loh. Gitu. Nah, lalu kemudian kalau menurut Mas Oki, tantangan yang paling besar yang akan dihadapi oleh pelatih baru kita nih ya, John Hartman ini ke depan lah dalam waktu dekat. Itu seperti apa sih? Apa sih yang harus dia lakukan? Dia harus menyusun kembali ulang formasinya. Apa yang didapatkan oleh Sintayong itu sebenarnya belum tentu cocok dengan Patrick Kluivert. Apalagi dengan yang sekarang. Jadi formasinya mau seperti apa? Mau main dengan 3 back, 4 back, atau 5 back, itu semua berbeda loh. Jadi tergantung dari filosofi bermain John Hartman. Apakah dia mau bermain dengan 4 back? Apa dia mau bermain dengan kecepatan? Atau dia mau bermain dengan bola atas karena pemainnya tinggi-tinggi? Atau dia mau bermain dengan fisik?
itu semua bergantung dari filosofi yang dipakai oleh John Herdman. Dan itu akan mempengaruhi kebutuhan pemain di lapangan. Bisa jadi setengah dari pemain naturalisasi ini copot. Bisa jadi. Karena kembali pada filosofi dalam membentuk formasi. Semua tidak sama. Jadi itu tantangannya. Oke. Nah, sekarang gini, yang seperti kita ketahui ya di Indonesia ini, Mas, setiap ganti pelatih pasti filosofinya juga berganti kan, Pasti. gitu ya. Nah, tetapi kan maksudnya gini, karakter seperti misalnya di Itali, Iya. ya, siapapun pelatihnya, mereka kan filosofi bermainnya tetap Catanaccio kan, gitu ya. Ini kita bicara timnas ya, bukan klub. Begitu juga dengan apa namanya Spanyol, Inggris, Spanyol, ya kan, yang tiki-taka. dia tiki taka, lalu Brazil juga gitu kan. Nah, kenapa di kita ganti pelatih, ganti juga filosofinya atau ganti karakter bermainnya? Seperti kenapa, Mas? Sebenarnya tidak, zaman sepak bola modern seperti sekarang, tidak ada negara yang memiliki satu filosofi, gini ya, memiliki filosofi seperti kick and rush, itu tidak selalu sama. Atau tiki taka, itu semua selalu ada kombinasi. Jadi tidak lagi fokus pada satu filosofi khusus Oke. gitu. Nah, pemain apa namanya, pelatih itu memiliki tactical philosophy. Contoh saya senang sekali bermain dengan 3 back. Kalau saya ada di lapangan, saya senang bermain dengan 3 back, melakukan menggunakan inverted winger. Kenapa? Karena memberikan fleksibilitas dalam bertahan dan menyerang. Itu kalau kita bermain dengan 3 back. Tapi 3 back ini harus benar-benar super kuat. Dia rapat dan dia lebar, dia cepat. Dan juga inverted wingernya harus cepat turun ke Punya belakang. kecepatan ya. Itu saya. Kenapa saya nggak mau? Mungkin ada lagi yang orang lain suka bermain dengan 4 back. Kenapa? Karena dia bisa menjaga kerapatannya lebih kuat. Karena kalau 4 back lebih rapat, lebih gampang untuk melakukan positioning di belakang. Ada juga orang menggunakan 3 back, tapi menggunakan kiper sebagai pemain keempat di belakang. Nah, filosofi bermain itu semua tergantung dari bagaimana dia ingin mengalirkan bola, building the attack. Jadi semua tergantung bagaimana mau build up-nya. Dan saya lihat tidak ada satu pelatih pun yang sama filosofinya, kecuali dia pelatih baru yang nggak ngerti bermain dengan filosofi. Ya. Nah, kayak masak lah. Setiap bikin nasi goreng, kita, ya saya nggak bisa bikin nasi goreng sih, tapi mungkin Mbak Erika bisa atau siapa bisa gitu ya. Kan jadinya juga nggak sama, Iya, iya. rasanya nggak Iya. sama. Ada yang mungkin garamnya banyak, Iya. ada yang apa kan gitulah. Jadi saya kira semuanya berbeda. Tergantung ada bahannya apa juga, Mas. Kan Tergantung. ada seafood, kita jadi nasi goreng seafood kan. Apakah kita mau berbase bahan dengan pemain yang sudah ada, Iya. atau kita ingin meracik bahan dengan tergantung cara saya bermain. Iya. Tapi Herdman kan dia mainnya dengan 4 back ya. Jadi harusnya mungkin masih hampir sama gitu. Tapi Kecuali dia kayaknya dia merubah. waktu itu di Kanada juga pernah main 3 back juga kayaknya sih. Pernah main 3 Iya, back juga. iya, Jadi makanya saya bilang tergantung, sekali Iya, lagi iya. tergantung. Thomas Tuchel tuh 3 back gitu. Iya, Tapi iya. di Inggris main 4 Iya, iya. gitu. Oke, oke. Ya, Mas, berarti sebenarnya kita kan berharap ya selalu pelatih datang tentu ada ekspektasi di sana. Iya. Ya kan, dimana kita juga 1 tahun kemarin kita benar-benar tenggelam dalam keterpurukan ya, Iya, iya. gagal di Piala Dunia, gagal masuk Piala Asia U23 ya kan, dimana kemarin kita lihat Vietnam bisa menang lawan Iya. Jordan, bahkan dia bisa jadi juara grup ya. Iya, iya. Kalau artinya maksudnya kalau Indonesia dibandingkan dengan negara-negara tetangga kita kayak Thailand dan Malaysia. Vietnam ya, Vietnam. mereka punya konsistensi di mana mungkin mereka belum pernah juara Piala Asia Iya. di kelompok umur dan tapi Iya. at least mereka konsistensi yang di sini dalam hal ini adalah selalu mereka lolos babak kualifikasi gitu ya, melalui kualifikasi ke putaran final minimal Piala Asia lah gitu. Nah, menurut Mas Oki, apa sih masalahnya di kita sehingga kita tidak punya konsistensi itu? Pertama pasti mental. Kalau kita bicara konsistensi, itu udah bicara mental, gitu. Jadi ada permasalahan mental yang masih belum kita miliki. Mungkin dia belum menyatu, mungkin dia masih merasa ini pasti menang, meremehkan dan sebagainya. Kita tuh belum punya standar yang betul-betul pakem. Dulu hampir punya tuh, waktu zaman Sintayong.
Bukan berarti saya fansnya dia ya. Iya, iya, iya. Artinya Ya saya kita tidak lihat, ini kita nggak lihat figur tapi ya saya legasi melihat yang dia tinggalkan ya. objektivitas karena zamannya si Sintayong itu ada tren menaik. Artinya dia konsisten melakukan perubahan, growth. Nah, zamannya Patrick Kluivert stagnan turun. Hetman kita nggak tahu seperti apa. Ya, dan kita belum bisa menilai juga Kita ya. belum bisa menilai. Jadi menurut saya ini masalah mental. Nah, kenapa terjadi masalah mental? Karena mental itu dibangun dari ekosistem. Kalau liganya seperti itu, ya tentunya mentalnya pasti akan begitu semua pemainnya. Gitu. Nah, kalau tadi kita bicara mental ya, John Hartman ini kan terkenal dengan Motivator. motivator tadi ya, kita udah katakan, dan dia adalah seorang yang bisa membentuk mental pemain lah, Iya. informasinya seperti itu. Ada optimisme nggak dari sisi itu, Mas? Ya artinya dari kita melihat bibit bebet bobot, ya kalau melihat bibitnya dia itu dihasilkan dari apa namanya kualifikasi yang UEFA tentunya dia bagus. Bebetnya ya dia sudah pernah menangani timnas Kanada dan masuk ke Piala Dunia. Bobotnya ya itu pernah terbukti meskipun ada kontroversi ya. Dan cara dia menyampaikan kalimat pembuka dia juga cukup baik. Tapi kalau kita bicara end product, itu nggak pernah 1+1 sama dengan 2 di dalam sepak bola. Iya, iya. End product di sepak bola itu sangat tergantung dari faktor-faktor yang ada di lingkungan itu. Iya. Kalau saya ngelihat harapan ada atau tidak, cenderung lebih positif. Jadi cenderung positif, tinggal pembuktian. Kalau besok di AFC ya, dia berhasil, Piala Asia ya. Piala Asia ya, dia berhasil, itu sentimen akan positif sekali ke dia. Tapi kalau dia nggak berhasil, kembali ke belakang lagi. Nah, kan lu cari pelatih yang sok-sokan abal-abal dan sebagainya. Jadi federasi akan selalu berada di posisi yang sangat tepi jurang nih, riskan. Kenapa? Karena tadi kita pernah ada luka dalam tentang intervensi. Nah, dan federasi harus membuktikan bahwa tidak ada intervensi. Apapun yang terjadi, mungkin supporter bisa lebih cenderung menerima. Mau jelek, mau bagus, yang penting nggak ada intervensi dulu. Gitu. Ya berarti federasi punya PR untuk bisa mengembalikan kepercayaan supporter dan fans timnas ya, Betul, Mas ya. betul. Di mana kemarin kita harusnya sudah berada di Piala situasi Dunia ya, ya yang tinggal berapa langkah ya, satu Iya. langkah lagi menuju ke Piala Dunia, tapi ya kita dengan terpaksa harus menerima mimpi itu, kita kubur lagi dalam-dalam menunggu 4 tahun yang akan datang kan gitu. Tapi menurut Mas, oke, bicara soal pelatih kita yang baru ini, sebenarnya masalah sepak bola Indonesia ini apakah benar di pelatih ya? Maksudnya kita gonta-ganti pelatih nih. Ini dalam waktu 1 tahun kita udah punya 3 pelatih nih, Mas. Ya, maksudku adalah bahwa masalahnya itu pada setiap ada kegagalan, ya aku melihat lebih cenderung ini tuh selalu yang dikambing hitamkan adalah pelatih. Ya, yang dievaluasi itu hanya pelatih. Gitu Iya. loh. Tetapi tidak pernah federasi itu sebenarnya mengevaluasi lebih dalam ke akar masalahnya gitu. Ya kan gitu loh. Apakah misalnya ya pelatih siapapun pada saat tidak ada mesin pencetak pemainnya misalnya gitu kan ya, lalu kemudian juga ekosistem yang buruk dan sebagainya. Kira-kira apakah akan ada pelatih yang benar-benar bisa berhasil gitu, Mas? Yang pertama, tesisnya apa? Pelatih itu adalah tesis. Jadi dia membawa seorang pelatih karena dia ingin memberikan sebuah tesis, yaitu solusi ini. Jadi saya memberikan John Hartman karena tesis John Hartman adalah solusi untuk apa. Saya membawa Patrick Kluivert, dia adalah sebuah tesis untuk apa. Saya membawa Sintayong, tesisnya ini untuk menyelesaikan masalah apa. Masalahnya, tahu nggak tesisnya apa? Iya. Tahu nggak masalahnya apa? Sehingga cenderung semua itu salahnya itu ada di pelatih. Apapun yang pelatih lakukan cenderung ada yang salah di pelatih. Tapi pelatih juga harus memiliki minimum standar yang baik.
Ada minimum requirement-nya ya. Iya, jangan sampai saya jadi pelatih nih, jadi pelatih timnas Indonesia, terus bisa lolos begitu aja gitu. Orang saya juga masih UEFA B, belum UEFA Pro, kan nggak mungkin saya ngelatih timnas gitu. Nah, jangan ngasal gitu milih Iya, pelatih. iya. Meskipun, oh enggak kok secara kualifikasi dia UEFA Pro, ada nggak CV yang baik? Karena di dalam dunia sepak bola itu ada yang namanya agensi, ada yang namanya salesman juga gitu. Jangan sampai kita dipengaruhi oleh agensi-agensi gitu. Karena mereka juga pasti punya tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Nah, jadi risk tolerance yang dibangun di dalam federasi ini sejauh mana sih risk tolerance-nya? Toleransi terhadap resiko. Jadi apakah dia akan mentoleransi kalau timnas lagi terpuruk sejauh mana? Atau dia udah nggak ada di risk tolerance itu? Nah, jadi kembali lagi framework yang ada di dalam federasi ini menurut saya masih belum ada ya, belum mapan. Jadi lebih kepada, oke ini bola gini nih, tuh di luar negeri kayak begini, tuh di Italia kayak begini, tuh di sini kayak gitu. Jadi lebih pada komparatif dibandingkan membuat konsep gitu. Jadi federasi sekarang ini lebih lebih ke reaktif daripada ini ya. Jadi setiap misalnya ada satu eh, ada pelatih baru, kemudian gagal, kemudian eh, netizen atau supporter atau fans teriak gitu kan, komplain lah istilahnya gitu, lalu pelatih diganti. Itu berulang terus gitu ya. Iya karena nggak punya tesis. Jadi misalnya begini ya, John Hartman adalah pelatih yang dapat membawa sebuah timnas yang belum pernah masuk Piala Dunia menjadi Piala Dunia, sehingga kita membutuhkan keahlian itu. Itu tesis tuh. Ya. Sintayong adalah membangun fondasi sepak bola Indonesia sehingga memiliki kedisiplinan dan infrastruktur yang kuat. Itu tesis. Patrick Kluivert apa? Cuman saya nggak mau ngulangin bahas masalah Iya, Patrick iya, Kluivert. iya. Cuman maksud saya adalah tesisnya John Hartman ini apa? Apakah ingin meloloskan ke Piala Dunia? Atau membangun fondasi atau apa? Piala Dunia 4 tahun lagi. Ya tapi kemarin kalau kita lihat di interview-interviewnya, terus kemudian pada saat press Iya. conference penjelasan juga dari Pak Marji ya, bahwa katanya kan salah satu targetnya itu adalah lolos Piala Dunia 2030. Mudah-mudahan ini nggak berganti lagi nanti begitu menjelang mendekati atau sudah ada tanda berbeda lagi nanti ya. Tapi katanya 2030 membawa Indonesia lolos ke putaran final Piala Dunia di 2030. Menurut Nah. Mas oke gimana? Kembali lagi kan, akhirnya bicaranya target kan, bukan tesis kan. Betul. Kalau target kan saya boleh ngomong apa aja. Kalau tesis kan lebih substansi gitu. Karena Piala Dunia masih 4 tahun. Masih 4 tahun lagi. Jadi John Hartman ini kira-kira bisa membangun apa gitu. Kalau misalnya dengan harapan bahwa dia lolos kualifikasi, tapi tesisnya nggak dijawab. Kita pengen dengar John Hartman dipilih untuk membangun fondasi apa, sehingga kita lolos Piala Dunia. Tapi yang difokuskan pada substansinya dulu gitu, jangan pada Betul. targetnya dulu. Karena bagi saya, jangan bicara Piala Dunia dulu lah. Bukan kita nggak mau bicara Piala Dunia. Piala Dunia 4 tahun lagi. Beda kalau misalnya Piala Dunia kita setahun lagi. Artinya masih ada peluang tuh di situ. Untuk bisa lolos ke Piala Dunia. Kalau ini kan kita riset dari nol. Kalau kita dari nol, kalau kita main game, kalah. Kita belajar dari kesalahan dong. Wah, gue kemarin main game kalah lagi. Oke, ke depan gue main gamenya hati-hati. Gue pengen lebih apa? Tesis tuh. Nah ini nggak punya tesis gitu. Bicara tesis, kan gini ya, tadi harusnya federasi memilih pelatih sesuai dengan apa sih sebenarnya arah Masalahnya apa? ya masalahnya apa Dia dan mau benerin apa? betul Dengan dan adanya pelatih ini gitu. dan sebenarnya arah sepak bola Indonesia ini mau kemana gitu di bawahnya sehingga mereka harus cari pelatih yang sesuai dengan apa yang harusnya ditetapkan Diselesaikan. ditetapkan artinya. Nah dan itu kan harusnya berada semua itu tadi yang seperti tesis yang kata Mas Oki dan sebagainya. Itu kan sebenarnya semua itu harusnya tertuang di dalam sebuah roadmap Nah, yang jelas gitu kan. Erick Thohir itu adalah tesis terhadap ekosistem sepak bola Indonesia. Kenapa? Karena Erick Thohir memiliki banyak klub sepak bola, baik itu lokal maupun internasional, dan dekat dengan FIFA. Oke. Itu tesis. Jadi Erick Thohir itu adalah sebuah solusi untuk seharusnya bisa memperbaiki sepak bola Indonesia. Sayangnya,
Erick Thohir tidak masuk dalam tesis yang seharusnya dia ada di situ. Dia malah masuk ke dalam teknis kepelatihan. Yang mana dia bukan tesisnya di situ. Jadi ini udah kebalik-balik. Jadi kalau Iya. kita bicara kembali lagi pada roadmap, harusnya dia memang membuat roadmap karena dia dipilih oleh para exco dan oleh para asprof itu untuk menjadi tesis ekosistem sepak bola Indonesia. Tapi pelatih itu untuk memperbaiki tim kepelatihan. Nah ini dibalik. Nah, roadmap itu bicaranya Erick Thohir memang dan para exco. Dan seharusnya yang katanya orang-orang ngerti bola di dalam bisa bikin roadmap. Nyatanya kan enggak. Sampai hari ini kita belum lihat roadmap. Berarti kan orang-orang yang katanya punya sertifikasi dari FIFA apa, itu kan omon-omon gitu. Exco-exco itu juga ngapain gitu loh. Fakta ini, kita bicara fakta. Rakyat menunggu udah sekian tahun dari zaman dulu, ini tidak ada tesis ke arah sana. Tapi memang ada perbaikan di dalam ekosistem sepak bola Indonesia. Ya ada perbaikan. Apakah animo lebih baik? Iya tentu ada lebih baik dibandingkan yang sebelum-sebelumnya. Jadi saya kira saya nggak mau ngejudge Erick Thohir hitam putih. Ada perbaikan nggak? Ada. Saya harus akuin itu, terutama mengenai animo. Sekarang sepak bola wasitnya juga, terutama Liga 1 sudah mulai diperbaikin. Ada gitu. Nah coba kalau Erick Thohir fokus ke situ, keren banget ini sepak bola. Sayangnya masuk ke dalam teknis kepelatihan. Jadinya tesis dia abu-abu. Gitu. Nah John Hartman, dia juga kita nggak pernah dengar ada pelatih Sintayong, Patrick Kluivert atau siapapun itu ngomongin tentang ekosistem. Iya. Paling dia ngeritik, tapi kan dia nggak jadi masalah, nggak jadi solusi di situ. Nah ya udah, jadi fokus aja udah di kepelatihan. Kalau John Hartman fokus aja. Jadi selama kita saling percaya, ya udah. Kecuali ada hal-hal lain yang saya nggak tahu. Gitu. Dan berjalan disesuai dengan apa namanya Ranah ranah masing-masing. masing-masing ya Mas ya. Jadi mungkin nggak tahu, Mas Soki kan berpengalaman ya di luar negeri juga di sepak bola Eropa dan sebagainya. Sebenarnya untuk di dalam di ranah teknis, tahta tertinggi itu di siapa sih Mas? Ya Harusnya pelatih. di pelatih Pelatih. dan dirtek mungkin. Dirtek itu kan dia sebenarnya ada di Dirtek itu bicara tentang ekosistem. Dia memperbaiki ekosistem filosofi sepak bola yang ada hubungannya dengan teknis kepelatihan. Oke. Cuman itu aja tuh yang benar-benar secara langsung berhubungan langsung dengan si coach gitu. Iya. Selebihnya kan enggak. Selebihnya infrastruktur, modul pelatihan, sertifikasi, manajemen klub sepak bola, tentang komdis dan sebagainya. Nah, itu tuh ranahnya banyaknya federasi. Kalau Dirtek memang ranah federasi yang berhubungan dengan teknis kepelatihan. Jadi memang cuma itu doang. Iya, Gitu. iya. Iya. Oke. Berarti tadi bahwa kita perlu tesis ya Mas ya. Sebenarnya federasi memilih John Hartman itu sebenarnya untuk apa? Iya. Untuk memperbaiki apa? Iya, Kan betul. gitu ya. Harusnya begitu. Bukan lagi bicara oh iya targetnya AFF misalnya atau Iya. FIFA Series misalnya Iya. atau Piala Asia misalnya, Iya. apalagi ke Piala Dunia. Itu kan Oh, bicara iya. target itu kan jadinya kalau itu kan hanya target aja gitu. Tapi untuk mencapai target ini sebenarnya apa yang harus dilakukan itu lebih penting kan sebenarnya. Iya, kalau target itu kan instan ya. Artinya sesuatu yang sifatnya itu kayak semacam ya instan aja gitu, Iya, transaksional gitu. Maksudnya kalau lu nggak menang ini, lu gue pecat. Kalau lu menang ini, lu gue terusin. Saya nggak tertarik membahas John Hartman itu lolos Piala Dunia lolos Piala Dunia 2030. 30 ya. Saya nggak tertarik sebenarnya dalam kondisi Indonesia yang sekarang riset Iya, lagi dari iya. nol. Lebih tertarik adalah bagaimana kira-kira membangun timnas yang lebih kokoh, solid, disiplin, mentalnya kuat, fisikalnya juga bagus, dan dia bisa bersaing di tingkat Asia. Kok nggak dunia? Piala Asia aja kita belum tentu masuk, iya. belum tentu menang, jangan ngomongin Piala Dunia. Jadi kalau kita bicaranya dari target dulu, which is okay, that's fine, itu adalah salah satu cara kita membangun motivasi. Tapi menurut saya yang harus mereka pahami itu adalah ini masalahnya di mana nih? Kayak tadi Mbak Erika ngomong, kenapa ya kita ganti pelatih kalah melulu? Kenapa kita begini? Ini masalahnya apa dong? Iya, 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 Gitu. itu. Jadi Iya. kan gini, makanya nanti aku sih kemarin juga berharap tuh bahwa federasi itu
lebih detail menjelaskan sebenarnya John Hartman ini apa yang diharapkan federasi terhadap pelatih yang baru ini. Iya, iya, Tidak serta-merta hanya bicara soal goals, target tadi. iya, Karena pada saat bicara target iya, itu kembali mengajak kita supporter, ya kan, untuk menilai KPI seorang pelatih itu hanya dari 1-2 pertandingan pada akhirnya nantinya gitu iya, kan. betul. Gitu loh. Dan itu sebenarnya bukan itu kan yang harusnya dilakukan kan gitu Mas. Nah, tetapi kan ini tidak ada, sekali lagi tidak ada penjelasan yang transparan dari federasi tentang secara detail lah ya. Mungkin bukan harus detail secara misalnya Iya, iya. angka dan sebagainya gitu, tapi at least apa sih yang diminta oleh federasi atau target-target apa, growth tadi, masalah progres pertumbuhan. Contoh misalnya gini, salah satu parameter yang paling gampang itu adalah ranking kan gitu ya Mas. Iya, Gitu loh. Misalnya itu kan itu yang terukur iya, dan fair kan gitu loh. Bahwa sampai sekian tahun, 2 tahun plus 2 itu ranking tuh iya, targetnya iya, kita harus mencapai berapa gitu loh. Nah, kalau betul. bicara ranking kan dalam perjalanannya bisa ada menang, ada bisa kalah kan gitu ya Mas ya Hmm. gitu. Dan itu bisa diterima sama ini. Tapi ini kembali kita ternyata disuguhi tentang target gitu loh. Ya, saya kira kurang lengkap aja sih Hmm. federasi itu menjawantahkan. Hmm. Jadi kalau dia bisa lebih menjawantahkan, lebih sistematis, Mhm. lebih relevan, saya kira banyak fans tuh yang akan lebih menerima dan ke depan itu tidak akan dijudge by Mhm. piala tadi itu. Iya. Sehingga memang yang harusnya dibangun itu adalah ya tadi misalnya target dalam waktu 4 tahun kita akan melesat sampai 75 peringkat Mhm. di atas yang sekarang. Iya. Artinya masuk ke 150 besar 50 besar 50 katakan besar. atau 64 besar. Nah, itu kan mungkin agak lebih detail. Tapi Mhm. dalam 4 tahun loh, Mhm. Mhm. bukan dalam 1 tahun loh, Iya, which iya. is nggak mungkin. Iya, betul. Atau nggak dalam waktu 2 tahun. Jadi jika ada penjabaran yang realistis, itu lebih enak. Karena saya lihat saat ini tidak ada penjabaran-penjabaran yang sistematis, Mhm. yang realistis, dan yang transparan. Iya. Kalau itu dilakukan, biasanya atau saya yakin fans sepak bola kita ini pasti akan nerima. Iya, Dan iya. yang tadinya nyerang Mhm. akan berbalik mendukung Mhm. sebenarnya. Mhm. Karena Mhm. nggak make sense aja. Iya, iya. Dan itu yang selalu disuguhi di 1 tahun kemarin ya Mas ya, bahwa target-target yang atau misalnya janji-janji yang tidak Terpenuhi. tidak terpenuhi atau terlalu overclaim atau apa dan sebagainya. Ya tadi bicara tidak detailnya atau tidak transparannya federasi dalam menyampaikan target-targetnya sendiri gitu loh. Ya lebih menggampangkan sih. Hmm. Merasa bahwa kita sudah ada di atas angin, kayaknya bisa lolos lah. Gitu Dengan ya. siapapun pelatihnya. Atau mungkin ya tadi karena tidak menjawab tesisnya. Jadi Mhm. pihak federasi yang cenderung menggampangkan ini yang kemarin ya itu harus dievaluasi Mhm. sehingga ada perubahan di situ dan Mhm. harapannya memang federasi fokus pada pembinaan ekosistem, Mhm. infrastruktur, Mhm. komisi disiplin, Mhm. aturan klub, aturan pemain itu jauh lebih substansial Mhm. Mhm. dan harusnya disampaikan ke publik Mhm. secara rutin berkala Iya. sehingga ngelihat oh bener nih berprogres nih. Mhm. Keren nih. Tapi Mhm. kalau misalnya fokusnya pada pelatihnya ini, kita akan mendatangkan pemain lagi naturalisasi. Mhm. Wah, itu sih masuk ke tanah pelatih ya, Mhm. Mhm. gitu. Dan itu karena hanya mengulang ini yang sama saja ya Mas ya. Mengulang kesalahan yang sama Mhm. menurut saya. Mhm. Jadi federasi harus segera berubah Iya, iya. agar tidak mengulang masalah-masalah yang sama. Iya. Oke, menarik. Silakan minum dulu Mas. Siap. Ini bisa Ya, diminum ya. ini bisa diminum ya? Bisa diminum. Gimana gimana? Ya. Oke. Nah, Mas, ini kan eh menariknya lagi adalah bahwa seorang seorang John Hartman ya kan, dia datang ke Indonesia yang dimana mungkin ada perbedaan budaya sepak bolanya di Kanada dan di Indonesia. Indonesia ya. Lalu kemudian juga kita bicara bahwa aku nggak tahu juga, Iya. tidak terlalu memahami, mungkin Mas Oki bisa kasih informasi ke kita bagaimana sistem
sistem pembinaan di Kanada. Tapi yang jelas kita di Indonesia ini bahwa kita belum belum berjalan dengan baik mesin-mesin pencetak pemain ya. Ya. Ya kan gitu loh. Karena dari mulai usia dini, grassroots lah gitu ya, usia dini, kelompok kemudian menginjak kelompok umur dan sebagainya, even sampai ke Liga 4, liga kita pun juga bisa dikatakan belum bisa memberikan kontribusi yang terlalu besar untuk secara kualitas ya, secara kualitas terhadap kebutuhan pemain di timnas kita. Kira-kira menurut Mas Oki gimana? Ya, gini, kalau kita bicara budaya, sudah pasti beda banget antara Kanada dengan Indonesia. Apakah itu bisa menjadi kendala? Iya, bisa jadi challenge ya, bisa menjadi kendala. Tapi apakah itu juga bisa kita overcome atau kita lewatin? Iya, kita juga bisa ngelewatin itu. Sebenarnya kembali lagi kepada tesis. Tesis kita ini sekarang mau apa? Kalau kita bicara Piala Dunia 2030, berarti kan di dalam waktu 4 tahun kita harus melejit 75 sampai 80 peringkat di atas yang sekarang. Kalau mau aman tuh, ya kan? Tesisnya berarti itu. Kalau tesisnya seperti itu, maka dia pilih John Hertman. Karena dia memang betul-betul bicara yang dari pertama itu adalah meningkatkan peringkat, meloloskan ke Piala Dunia. Oke, itu tesisnya. Atau dia mau bicara membangun lagi fondasi seperti Sintayong. Ya nggak separah zaman dulu Sintayong, maksudnya dari awal, tapi udah sampai titik mana. Jadi kalau menurut saya, kalau misalnya dia mau pakai yang itu, cocoknya pelatih-pelatih, kalau saya pribadi menilai, adalah pelatih-pelatih kuat dari kalau nggak Jepang, itu adalah Korea Selatan. Kenapa? Karena pelatih-pelatih Jepang dan Korea Selatan, itu terbukti di Asia itu kuat. Kan Park Hang-seo, sekarang lagi pelatih Vietnam, Kim Hang-sik ya. Kim Ham-sik, ya kan? Dan ternyata konsisten, gitu. Saya bukan pro terhadap Korsel. Begitu juga dengan pelatih-pelatih Jepang. Nah, kenapa mereka lebih cocok dengan budaya Indonesia? Karena mereka itu adalah tipe sintesis yang membangun fondasi. Di situ tesisnya. Iya. Jadi bukan sekedar meloloskan Piala Dunia, tapi dia membangun fondasi. Nah, pelatih-pelatih yang memiliki karakter pembangun fondasi itu berbeda dengan pelatih-pelatih yang memiliki karakter strategi yang lebih efektif, efisien untuk lolos ke Piala Dunia. Kayak gini lah, kalau kita main PS, kita pakai Real Madrid lawan Persib Bandung. Ya dari statistik pemainnya aja udah beda. Jadi bukan berarti Persib nggak bisa menang. Menang kalau pemain Real Madridnya akademi misalnya gitu ya, bukan pemain asli. Itu pun belum tentu menang gitu. Artinya kalau pemain-pemain materinya udah bagus, intelijen footballnya udah jalan, ya pelatih lebih gampang lagi meracik itu. Nah di Indonesia ini kan belum seperti itu. Itu fakta lah dan kita harus akuin itu semua. Enggak, tapi kan masalahnya pemain kita mayoritas naturalisasi. Betul. Pemain naturalisasi kita itu kan bukan grade yang betul-betul A gitu. Ya kalau Jay Itzes, Kevin Dix, Emil Audero ya oke lah. Selebihnya kan masih grade-grade B, C, D gitu ya. Jadi saya kira itu harus realistis. Kalau kemarin bilang iya pelatih kita ingin mendatangkan pemain naturalisasi baru, bagus. Jika sesuai dengan filosofinya memang. Jadi jangan asal comot naturalisasi terus akhirnya jadi bahan marketing. Gitu. Nah, Mas tadi ya kalau kita tadi melihat tadi kan Mas Oki bilang sebenarnya kayak pelatih yang cocok buat kita saat ini ya kalau kita tesisnya adalah kita ingin membangun sebuah fondasi yang kuat. Bukan hanya masalah target kita pernah masuk Piala Dunia, tapi bagaimana kita konsisten untuk selalu masuk ke putaran final Piala Dunia. Dan itu juga masih terlalu jauh rasanya ya. Minimal kita tuh konsisten dulu untuk bisa selalu masuk ke putaran final Piala Asia. Karena itu belum terbukti. Kita tuh baru back to back karena kita lolos round 3 kemarin kan. Sehingga kita lolos otomatis. Tidak melalui lagi fase kualifikasi. Nah, kalau kita nanti melalui fase kualifikasi, bisanya terjadi kayak kemarin U23 yang dari kita semifinal tiba-tiba menjadi tidak gagal sama sekali untuk masuk ke kualifikasi. Itu kan sebenarnya bukan hal yang diharapkan ya Mas Oki ya. Jadi mungkin tadi itu maksudnya ya. Bagaimana kita
bisa konsisten itu harus dibangun dari fondasinya dulu gitu. Betul, betul. Jadi tidak hanya sekedar eh, ambisius, jadi project ambisius gitu ya, misalnya untuk hanya yang penting minimal seumur hidup sekali kita pernah punya sejarah masuk Piala Dunia. Kalau soal itu mah kan kita sudah pernah juga. Iya. Ya sebenarnya kalau bicara ambisius tuh boleh, tapi jabarin. Jadi jangan jangan Ambisius tapi nggak ada plan. gitu. Ambisius tapi nggak ada plan. Jabarin kalau mau ambisius. Jadi kita ngerti. Oh, kita mau kemana? Oh, kita mau pergi nih besok ke Bali. Pakai apa? Mobil, kereta, pesawat, kapal laut. Kan ada banyak armada untuk ke sana. Kalau ke sana berapa jam? Siapa yang nyupir? Jadi kita lebih ngerti itu. Oh, oke. Kita mau ke sana. Begini caranya. Oke. Kalau kita dijabarkan, kan kita lebih paham. Sebenarnya ini masalah komunikasi aja sih, yang menurut saya juga jadi masalah. Selalu Selalu jadi masalah. komunikasi publik ini mudah-mudahan di 2026 ini federasi memperbaiki itu ya Mas ya. Itu kan pernah kita Mudah-mudahan. bahas waktu itu ya. Iya, Pada saat kita ngobrol begini juga iya, di SGI waktu itu ya. iya, iya, Itu masalah komunikasi publik ini sebenarnya dasar dari segalanya, karena gara-gara masalah komunikasi semua hal yang harusnya bisa dijelaskan secara iya. Gampang. gamblang dan sebagainya Iya, gitu kan, itu jadi akhirnya jadi drama. bumerang juga buat Iya, buat federasi sendiri pada akhirnya kan, iya, betul. gitu kembali dia diserang Mm-mm. oleh ya itu tadi kan overclaim misalnya, Gimik. gimmick gitu. Ya, kita sih berharap di 2026 ini kita nggak lagi nanti membicarakan gibah-gibah sepak bola ya Mas. Iya, betul. Makanya udahlah damai aja. Eh, Kalau mau damai ya federasinya nunjukin dong. Iya iya, Nunjukin dengan gesture yang lebih baik gitu. Ya namanya kita rakyat. Kita pengen dengarkan Anda di situ mencari solusi. betul. Masa kita yang di podcast cari solusi kan? Iya. Artinya federasi juga harus memperbaiki tata kelola organisasinya ya Mas. Ya, terutama exco-exconya tuh. Iya, iya betul betul exco-exconya. Karena Iya. gini Mas, ini kita ke sepak bola Eropa ya. Kan yang terbaru tuh Amorim baru dipecat kan. Iya. Ya. MU itu menurut aku ya itu kayak 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 mirroring gitu loh sama kondisi timnas kita sekarang gitu ya. Karena apa? Semenjak ditinggal sama Sir semenjak Alex Ferguson. Ferguson ya, sudah berapa kali mereka ganti pelatih? Sampai saat ini belum ada pelatih yang bisa mengembalikan masa kejayaannya seperti masanya Alex Ferguson. Aku pernah nonton dulu, Ronaldo pernah mengatakan bahwa buat dia manajemennya si klub itu bermasalah. Iya. Artinya berarti kan masalahnya bukan di pelatih, tapi masalahnya di manajemen klubnya yang tidak tidak sehat lah mungkin gitu. Dan itu mungkin bisa kita apple to apple nggak itu kira-kira sama kondisi federasi kita sekarang. Artinya kalau kondisi federasi kita masih seperti ini, kira-kira apakah ganti pelatih itu menjadi solusi kalau tidak ininya tidak diperbaiki dulu? Menurut Mas Oki gimana, Mas? Kalau MU emang butut. Kalau MU emang tim butut. Enggak. Iya, Sorry. ini sorry ya, nih. Soalnya kita supporter Chelsea ya. Ya kalau kita ngelihat bahwa memang manajemen klub itu sangat berpengaruh. Ya kalau kita ngelihat Tottenham Hotspur, kurang hebat apa sih, kurang kaya apa sih, tapi nggak pernah dapet piala. Kayak Arsenal kan berapa belas tahun sih nggak dapet piala Iya, gitu iya. ya. Ya butut juga gitu. Iya deh, yang nggak butuh Chelsea Iya ya. butut Chelsea. Saya ngeliat Barcelona, Madrid, Manchester City, Chelsea gitu ya. Itu klub-klub yang memang sadis terhadap para pelatihnya. Lu salah dikit pecat, turun dikit pecat. Artinya dia mau menjaga tuh di situ. Dan waktu zaman Abramovich, Chelsea itu tanpa ampun. Dan kemudian ternyata direplicate dengan Todd Boehly. Meskipun Todd Boehly memberikan kesempatan sama Graham Potter cukup lama lah. Dan saya rasa manajemen Chelsea saat ini jauh lebih sabar. Karena tesis dia itu adalah bagaimana caranya menjadi klub terkaya di dunia dengan menjual pemain. Membeli pemain muda, investasi, jual. Iya. Kalau yang kemarin enggak. Trophy is everything. Nggak peduli gue berapa minusnya.
dia slowly dia growth. Jadi keuangan Raja Chelsea itu sama Roman Abramovich dia baru untung tuh pada tahun 2019 apa 2020 gitu. Setelah sekian belas tahun dia pegang. Ada filosofi dan keinginan kuat dari Roman Abramovich. Beda dengan Todd Boehly. Dia setiap tahun bisa menjual pemain sampai 200 pound. Which is itu crazy banget. Padahal nih tim nggak pernah juara, peringkatnya di tengah pada waktu itu, tapi bisa jual pemain sampai 200 juta pound. Artinya strategically dia berpikir. Itu kan klub. Ya, Di sini kan nggak ada jual beli pemain. ya, Yang saya maksud adalah bahwa federasi itu akan sangat mempengaruhi bagaimana jalannya sebuah timnas ini. perkembangan sebuah timnas ya. Perkembangan sebuah timnas. Jadi ya semua saling mempengaruhi. Kalau pelatihnya jelek, federasinya jelek, ya pasti berpengaruh. Kalau pelatihnya bagus, federasinya jelek, ya dia bisa membuat decision making yang jelek. Kalau federasinya bagus, pelatihnya jelek, juga bisa nggak gol. Yang bagus itu adalah federasinya bagus, pelatihnya bagus. Makanya untuk federasi, Pak Erick Thohir dan lain-lain, fokus pada tesis infrastruktur, pembenahan Ekosistem ya. ekosistem sepak bola, karena dia akan menjadi bagus. Pelatih siapapun itu yang Anda katakan bagus, berikan dia fokus Kepercayaan. pada. Jadi kan ini ada 4 tahun lagi. Iya. Kasihlah setahun pertama, 2 tahun pertama itu kebebasan. Lihat deh bagaimana bedanya. Itu mungkin dua-duanya akan merubah matriksnya dari federasi jeblok dan pelatih bagus atau pelatih jeblok. Jadi dia akan merubah menjadi federasi bagus, pelatihnya juga bagus. Jadi saya kira semua tergantung Pak Erick sih. Ya, nah ini dalam pemikiranku ya. Nanti aku minta pendapat dari Mas Oki. Tadi kan Mas Oki bilang tergantung Pak Erick. Lalu kemudian kita selama ini kan selalu saja terjebak dalam figur-figur. Ya, Entah itu figur pelatih, Ya. entah itu figur ketua umum. Ya. Di mana sepak bola yang sehat harusnya tidak boleh tergantung dengan figur, kan gitu ya Mas ya? Iya. Dia harusnya siapapun figurnya, seperti Jepang lah misalnya, siapapun pelatihnya, ya kan, yang dia jalankan adalah apa yang sudah arah yang sudah ditetapkan oleh federasinya, bahwa nanti 2050 mereka akan menuju menjadi juara dunia. Iya. Tapi untuk itu mereka sudah di breakdown apa yang harus mereka lakukan untuk mencapai itu, kan gitu Mas. Iya. Bahkan dari hal yang terkecil, Iya. mindset, Iya. sekolah-sekolah dan Iya, sebagainya ya iya, kan. Nah, iya. itu ininya. Akhirnya siapapun ketua federasinya, siapapun itu pelatihnya, mereka tidak lagi bergantung dengan itu, tapi sistem yang mereka mengikuti sistem yang sudah berjalan. Kalaupun ada perbaikan-perbaikan, itu hanya revisi-revisi kecil saja. Iya. Nah, kira-kira Mas Oki, bisa nggak sih kita menuju ke sana? Saya kira nggak ada yang tidak bisa. Atau apa yang harus dilakukan? Banyak orang Indonesia yang tinggal di luar negeri, di Eropa khususnya. Dan mereka yang berkecimpung dalam main bola. Mungkin ada juga keturunan-keturunan Indonesia yang dia pernah aktif mengelola klub dan sebagainya. Ajak ngomong. Daripada sok tahu, lebih baik humble aja, low key aja. Kan Pak Erick itu dan exco yang di sana itu kan mereka sebagai public figure sudah ada di atas. Dekat dengan kekuasaan. Katanya mereka punya pengalaman. Kan nggak cukup. Dulu Jepang itu datang ke Indonesia tahun 94 untuk belajar. Nggak nyampe 30 tahun, dia sudah bisa main di Piala Dunia berapa kali. Humble aja, low key aja. Kita belajar jangan cuma sekedar studi banding, tapi paham sepak bola tuh bagaimana. Banyak kok ketika saya di Inggris pelatih-pelatih dari kebangsaan Jepang, mereka jadi pelatih di Inggris, banyak. Nah permasalahannya mereka masih belum paham esensi dari klub dan pelatih. Jadi ada yang nggak ngerti lah, masih mencampur adukan antara ini ekosistem dan ini adalah kepelatihan. Teknis, iya. Mereka masih mencampur adukan. Jadi orang-orang yang punya sertifikasi FIFA apalah tuh yang ada di dalam meja exco atau apa struktur di situ emang masih nggak paham. Itu fakta. Jadi memang ada baiknya sebenarnya, mungkin bukan hanya pemain yang dipanggil pulang untuk membela timnas ya Mas. Mungkin Diaspora. ya Diaspora diaspora yang juga memang sudah punya pengalaman, Iya. punya keilmuan tentang sepak bola, mungkin bisa diajak
berkembali dan untuk kontribusi. kontribusi ke Iya, tim dunia sepak bola Indonesia gitu ya. betul. Gitu demi kemajuan. Tapi untuk itu juga kan ya tadi ya mungkin juga bisa saja memanggil mereka lalu kemudian mereka juga research untuk akhirnya bisa menentukan arah filosofi, roadmap dan sebagainya itu gitu. Iya, artinya ini kan saya nggak bilang ini darurat sepak bola ya, tapi kan ini sudah masuk ke lampu kuning gitu. Kita ada potensi untuk terprosok lagi, potensi, dan kita belum terprosok. Ya, untuk mengantisipasi itu libatkan berbagai stakeholder. Karena saya ngeliat yang sekarang, federasi yang sekarang, engagement stakeholdernya lemah. Dia nggak melibatkan banyak pihak. Dia kacamata kuda aja. Dia exco paling pinter, ketum sekjen, waketum paling pinter. Enggak tuh, nol besar gitu. Karena terlalu banyak bicara tentang kepelatihan teknis. Iya 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 Akhirnya benar-benar. orang jadi ngeliat nih apa sih gitu. Iya iya Coba iya. kalau dia fokus, intinya kalau Pak Erik bisa fokus, saya yakin dia bisa diingat sepanjang sejarah. Iya iya. Kalau dia mau fokus sama ekosistemnya. Ya pada saat memang sudah berbuat dan tanpa harus mengejar nama ya Mas ya sebenarnya itu tanpa diminta juga pasti namanya juga akan melekat erat lah di apa Ya, namanya karena ingatan. iya. Karena harapannya besar sih Mbak sama Pak Erik tuh. Awal-awal kan, wah Erik Thohir kita semua juga antusias. Dengan Sintayong dia bisa begitu kan, nama dia udah harum Iya gitu. iya iya. Cuman sampai akhirnya ada yang terlalu berisik gitu. Nah itu akhirnya membuat orang jadi terdemotivasi. Jadi ini kok jadi drama ya gitu. Iya iya 1 tahun kita disuguhkan drama-drama Iya, tiada akhir loh Mas. iya, Ya kan yang akhirnya drama-drama itu melahirkan golongan ternak. Ada ternak STY, Tayong, ternak iya, Thohir, ternak iya, PK kemarin itu ya sampai saat ini pun masih ada juga yang iya, yang apa namanya masih sisa-sisa itu dan kita berharap 2026 ini tentunya semua itu sudah ditinggalkan, lupakan itu kita mulai lagi sesuatu yang baru ya Mas iya. ya harapan kita. Mas Oki, kira-kira harapan Mas Oki apa tahun 2026 ini dan kedepannya lah ya gitu. Ya saya berharap John Hartman ini bisa membangun suatu fondasi yang betul-betul kuat, tentunya dalam waktu beberapa tahun. Eh, dia memiliki filosofi yang kuat dan diberikan kebebasan untuk melatih full tanpa ada intervensi. Dan juga saya berharap federasi memperhatikan ekosistem bukan hanya dari liganya tapi juga grassroots. Pembinaan ini super penting Iya sekali. iya iya. Jadi kalau kita mau bicara 10-20 tahun lagi ya dari pembinaan ini yang menurut saya penting sekali untuk dilakukan. Iya iya iya. Itu darurat sih kalau soal grassroots Iya, itu ya karena memang betul. itulah yang nanti akan jadi Pilar-pilar, pilar-pilar dan mesin pencetak pemain kita ya Mas ya betul. karena sebenarnya kita tuh nggak kekurangan talenta tapi pengelolaan talenta ini yang bagaimana akhirnya dia benar-benar bisa menjadi Iya. Kan nggak andalan. mungkin 285 juta orang nyari 11 pemain aja susah. Iya iya Atau 25 pemain aja susah. Kan iya nggak mungkin gitu. iya Nah, berarti kan ada yang salah dalam pengelolaan. iya iya Gitu aja. iya karena sebenarnya liga kita juga butuh pemain sebenarnya kan satu dua Betul. tiga empat gitu kan itu butuh pemain semua tapi ngomong-ngomong soal liga Mas kemarin aku lihat kayaknya Mas Oki nonton langsung ya kemarin ya Persija Persib. Persib. Iya, saya kemarin nonton langsung Persib Persija. Aku mau nonton tapi nggak soal tahu tiketnya nggak dapet tiket. Tapi Mas Oki kemarin ya kita itu menarik ya kemarin partai kemarin. Kalau menurut Mas Oki eh kan itu gol di awal ya. Hmm, Baru 5 menit kayaknya ya baru 5 jalannya menit betul. 5 menit. Iya. Eh, Gimana kemarin menurut Mas Oki siapa yang man of the match-nya? Ya kiper sih ya. Persib Kipernya ya. iya. Teja ya. Dan sebenarnya juga ada faktor apa namanya unlucky juga dari Persija Iya karena dia iya. menyerang dengan sangat baik Oh, ya. iya betul. Dan unlucky betul. Even dia main cuma 10 orang ya. Iya, dia main dengan 10 orang, dia ada determination mainnya. Dan saya kira Persija juga memberikan perlawanan yang sangat baik Luar ya. biasa ya. Luar biasa. Tapi kembali lagi Persib juga beruntung juga dengan beberapa kesempatan hampir kebobolan. Iya iya. Tapi untung kemarin on fire ya. Iya Teja ya. Kita jatuh on fire. Jadi
Ya, Dia saya kayaknya sebagai menolak diganti kayaknya. iya, saya sebagai pendukung Persib ya, alhamdulillah pulang dengan 3 poin, juara paruh musim gitu ya. Juara baru musim. Tapi ya menaruh sangat respect yang sangat besar buat Persija Iya, yang iya. kemarin keren banget lah mainnya. Iya. Ya, sayangnya kemarin ada sedikit insiden-insiden ya katanya tidak di lapangan tapi di luar lapangan. Masalah rasis, ada masalah pengancaman. Iya. Memang kemarin tuh laga yang sangat keras. Mhm, Saya ngeliat kemarin nggak nyampe 5 menit jatuh mhm, lagi. mhm. Nah, jadi Kartu banyak tuh kemarin tuh ya. kartu banyak. Jadi memang terus terang kalau dibilang nikmat ditonton, nggak terlalu nikmat ditonton karena terlalu banyak pelanggaran. Karena itu laganya keras dan itu lumayan keras. eh Apa ya? Ya gimana ya? Itu mencerminkan tentang ekosistem sih. Gitu. Tapi ya saya kira permainan Liga 1 terutama Persib lawan Persija ya itu bagus sih. Iya. Dalam arti begini, pola permainan apa yang ingin dibangun oleh pelatih masing-masing saya kira udah jelas banget dia maunya apa. Iya. Nah, Mas, kan gini. Ini dulu saya ingat banget ini kita pernah bahas juga bagaimana ini kan kemarin ada case di luar lapangan. Ini udah terjadi di luar lapangan. Pasca pertandingan ada kemarin Tom Hai Iya, bikin sama story Jordi ya, Amat ya juga. eh, Alano itu juga dia mengalami kayak hate Abuse. speech Ya, rasis ya. ya. Sementara Tom Hai itu ada ancaman pembunuhan baik ke dia maupun ke keluarganya. Nah, hal-hal seperti ini kan sebenarnya bukan baru sekali dua kali terjadi, tapi seperti kayak Iya. waktu Yakob Sayuri bersaudara juga sudah pernah mengalami itu. Hoki Caraka juga pernah mengalami. Tapi Mas, sebenarnya siapa sih yang harusnya eh bukan bertanggung jawab ya, tapi yang melindungi pemain ini gitu loh dari serangan-serangan ujaran kebencian ataupun rasis baik di sosmed maupun di lapangan. Ya kalau sosmed itu tidak bisa dihindarin. Sebenarnya banyak pemain-pemain asing yang menerima ancaman, ejekan, hinaan, cuman nggak pernah mereka expose. Kenapa? Karena mereka cuek aja. Apaan sih? Ya udahlah, namanya juga supporter sepak bola. Udah kayak agama lah ya, seolah-olah sepak bola tuh kecintaannya beda lah. Iya, iya, fanatismenya ya. Karena sepak bola tuh ada sentimen, sentimental banget, emosional banget. Bayangin kita jauh-jauh teriak-teriak 90 menit beres, tapi bisa kehilangan suara tuh, suara sampai habis. Itu kan sentimen, gitu. Bayar lagi kan, travel jauh lagi dari mana ke mana. Nah, jadi kalau menurut saya, klub itu sudah melakukan hal yang benar. Kemarin Persib maupun Persija sudah saling membackup para pemainnya. Eh, Tinggal masalahnya kalau sosial media itu nggak bisa dipegang siapa orang yang ngomong. Makanya harusnya bisa disetting kan kalau di sosial Iya, media betul. siapa yang mau dilihat siapa yang enggak. Siapapun itu ya udah masukin tong sampah aja karena kan di sini banyak buzzer. Nah, tapi kalau misalnya di lapangan yang terjadi itu bisa ditangkap. Itu bisa ditangkap dan harusnya penyelenggara home match siapapun home-nya, baik itu Persib atau misalnya itu siapalah itu Arema, apakah itu Persebaya, Barito, whatever lah, Borneo, apapun itu sebenarnya adalah pihak penyelenggara hostnya, home-nya. Jadi ya kita harus lebih jeli lagi. Tapi ya yang namanya sepak bola ya, apalagi di Indonesia itu juga masih menjadi PR sih, nggak gampang memang. Tapi sebenarnya ada nggak sih kewajiban dari itu kalau kayak di klub Aliga ya itu kan klubnya lah ya masing-masing yang harus melindungi harus hadir lah untuk memprotek pemainnya Ada dan itu kan diatur kan itu sebenarnya dalam statuta FIFA juga ada ya Mas ya. ada safeguarding namanya. Nah, safeguarding itu baik dari federasi maupun dari klub itu harus sama-sama mengatur. Gitu. Jadi wajib untuk melindungi pemain. Setiap klub tuh wajib untuk melindungi pemain karena diatur di dalam statuta FIFA. Safeguarding itu yang pertama kali harus first act itu adalah klub. Gitu. Kalau di timnas harusnya federasi gitu. Kalau di timnas federasi jelas. Karena bagaimanapun juga
itu kan pemain kita ya, jadi ya federasi yang harus bertindak. Safeguarding itu termasuk di dalamnya pelatih ya, melindungi pelatih juga ya, Mas? Semua, Misalnya dari ujaran kebencian, dari semua, rasis dan semua, semua ya, Mas ya. semua pelatih, Pemain. pemain itu semua harus dilindungin. Makanya jangan sampai malah dari pihak internal yang melakukan Hal-hal tersebut. hal-hal tersebut Iya, iya, iya. gitu. Jadi ya itu menjadi kewajiban semua pihak Iya, gitu. iya. Oke, menarik banget nih. Ini nggak kerasa waktu. Ini kita mau bacain dulu Oke. apa namanya pertanyaan-pertanyaan dari netizen ya, Mas. Titipan netizen nih, soalnya mereka udah nulis di Oke. apa ini. Eh, dari ini dulu. John Hartman akan membawa paling banyak 2 atau 3 orang coach dari luar. Selebihnya ia akan panggil semua asisten pelatih lokal dari Indonesia. Menurut Coach Oki, siapa saja sosok pelatih lokal selain Coach Nova yang cocok mendampingi John Hartman? Itu sulit banget ya. Karena masalah kualifikasinya tuh seperti apa? Ada yang AFC, ada yang UEFA. Tapi mungkin yang mendekati ya Kurniawan Dwi Ilianto. Tapi dia bukan pegang itu ya, udah 10. Ya, Kurniawan saya nggak tahu. Oke. Sekarang dia megang di mana? Terus ada Bima Sakti. Ya itu sebenarnya cukup ya cuman segitu aja mungkin. Yang betul-betul apa namanya punya jam terbang gitu. Selebihnya bukan nggak bagus, memang harus dilihat lagi gitu. Jadi baik dari segi pelatih itu kita kekurangan sebenarnya. Oke. Tapi sebenarnya kalau kita bicara kan kemarin aku sempat ngobrol Ya, sama Om Jesse ya, ya, Mustamu di mana dia itu ya. adalah instruktur coach kan Hmm, beliau itu. Sekarang ini kuantitas pelatih jauh. lagi diperbanyak gitu, Mas. Hmm. The problem is adalah bukan di masalah kuantitas, masalahnya kuantitas ini juga dibarengi dengan kualitas si pelatihnya nggak ya kira-kira gitu? Ya, jadi memang harus ada pilihan. Yang mau kita kejar kuantitas atau kualitas. Saya nggak tahu berapa exactly jumlah kuantitas pelatih di Indonesia ini saya terus terang saya nggak Kalau tahu. sekarang meningkat cukup banyak sih. Ada berapa ya? Puluhan ribu sih, Mas. Puluhan ribu kan? Itu masih sangat sedikit. Ya, Inggris itu per 3 bulan menghasilkan 2.500 pelatih baru. Inggris loh. Per 3 bulan. Kebayang 1 tahun dia bisa bikin cetak 10.000. Sementara ini udah berapa puluh tahun, berarti dia udah punya berapa ratus ribu pelatih. Kita nggak bicara kualitas, kita bicara kuantitas. Itu yang pertama. Tapi kan kuantitas ini harus diiringi oleh sarana prasarana. Iya. Jadi banyak pelatih buat apa juga gitu. Jadi saya kira kalau kita mau bicara dari ujung Sabang sampai Merauke, 285 juta orang, berapa sih yang anak-anak muda, anak-anak kecil yang harus dilatih? Itu kan lebih dari mungkin sekitar 50 jutaan atau 60 juta gitu ya. Dari 60 juta orang itu atau 30 sampai 60 juta lah, saya kurang hafal berapa jumlah anak-anak mudanya ya. Itu kalau kita dapat 300 ribu aja itu baru 1 banding 10. 1 banding 100 gitu. Iya. Jadi punya nggak kita sebanyak itu? Nggak punya kan? Belum, belum. Belum punya. Jadi bagaimana kita mau mengembangkan bakat itu? Karena sepak bola itu mahal. Sepak bola itu investasi yang mahal buat klub gitu. Jadi kuantitas memang harus dikejar. Sekarang tinggal masalahnya ini kan AFC ini ya agak-agak bagaimana gitu ya kualitas kualifikasinya. Iya. Berbeda dengan mungkin UEFA. Nah, apakah perlu kita pakai UEFA aja daripada AFC? Nah, saya kan nggak tahu juga tuh. Atau perlu mengirimkan banyak orang Indonesia ke luar negeri? Nah, saya nggak tahu juga. Nah, untuk mengatasi masalah ini, campur dong dengan pelatih diaspora. Iya. Nah, itu aja. Iya. Supaya ada transfer knowledge itu. Supaya ada transfer knowledge. Iya. Oke. Oke, pertanyaan kedua dari Jupan ya. Bagaimana mental pelatih Inggris ketika mendapatkan cyberbullying? Maksudnya mungkin dalam hal ini karena John Hartman ada pelatih Inggris, pengen tahu karakter pelatih Inggris ini kuat mental nggak dia terhadap cyberbullying? Di dalam pelatihan safeguarding itu ada beberapa hal yang kita pribadi sebagai pelatih atau pemain itu tidak perlu melakukan seperti contohnya terlalu banyak di sosial media. Coba lihat, selain bintang ya, yang nggak terlalu bintang, emang dia posting apa sih di sosial medianya? Nggak banyak dia posting.
Kenapa? Untuk mengurangi interaksi dengan netizen. Itu kan di Indonesia nggak diajarin. Semua orang bisa posting apapun. Nah, jadi safeguarding aja udah dapet sertifikasinya belum? Pemain juga punya sertifikasi safeguarding. Begitu juga pelatih. Nah, jadi kalau saya bilang pelatih Inggris itu kenapa nggak terlalu saya pernah nggak ya dengar ada pelatih Inggris ribut karena sosial media? Hampir nggak pernah. Atau bahkan tidak pernah sama sekali. Artinya, secara mental mereka memang tidak mau bermain sosial media. Tapi permasalahannya belum nyampe di pertama kali yang dilakukan John Hartman begitu sampai di Indonesia itu bikin IG Ya, Indonesia. meskipun dibilangnya lokasinya di Jakarta Iya. gitu kan. Saya kira jarang ya pelatih-pelatih profesional itu dia Atau mungkin itu federasi kali yang apa maksudnya orang-orang kan ada yang medianya. boleh dan tidak boleh ya di dalam safeguarding itu. Kita tidak boleh apa namanya bermain medsos terlalu banyak. Yang diposting harus sesuai dengan profesi kita. Jadi jangan terlalu banyak mengumbar masalah pribadi. Itu memang diatur. Jadi jarang juga sih ada pelatih mau main sosial media. Saya agak ragu kalau mereka main sosial media sebenarnya. Lagian juga untuk apa juga ya buat apa sosmed baru gitu yang atas sama pelatih yang Nggak ada baru. waktu sebenarnya main sosial media itu. Apalagi kalau pegang dua Dua timnas kan, Iya. dua struktur kepelatihan ya. Saya kira saya belum pernah mendengar ada keluhan dari pelatih Inggris atau pelatih manapun yang ribut gara-gara sosial media. Saya belum pernah. Kalau pemain ada, cuman kalau pelatih saya hampir nggak pernah dengar ya. Oke. Pertanyaan terakhir dari Maharani. Bagaimana perbedaan faktor budaya dan kebiasaan akan mempengaruhi era kepelatihan kali ini? Mengingat bahwa John Hartman belum pernah melatih negara Asia sebelumnya. Ya itu berpengaruh. Itu memiliki pengaruh. Ya jadi talenta di Indonesia itu bagus-bagus, tapi tidak dengan mentalnya, tidak dengan football intelligence-nya. Talenta itu dari segi hal yang dasar lah, skillnya apanya. Tapi kalau dengan football intelligence enggak. Nah, artinya John Hartman ini memang harus banyak belajar dalam 1 tahun pertama untuk menyerap kultur, menyerap ekosistem sehingga dia tahu racikan apa yang harus dilakukan. Dan itu sangat berpengaruh sekali. Ya, saya nggak bilang dia gagal, akan gagal, tapi dia harus segera secepat mungkin menyerap itu. Kalau menurut Mas, oke, seberapa cepat sih dia bisa beradaptasi dengan situasi persepak bolaan kita? Selama dia fokus, tidak diintervensi, mungkin dalam waktu 1 tahun dia bisa menyerap banyak. Itu ideal. Idealnya 1 tahun untuk bisa beradaptasi. Ya, saya nggak bisa mengukur masalah ideal ya. Jadi semua itu kan diukur dengan hasil. 1 tahun ternyata hasilnya jelek semua, tapi dia merasa bahwa sudah beradaptasi kan sama aja bohong. Iya, Kita kan nggak mau ngelihat kekalahan yang luar biasa gitu. Iya, iya. Selama setahun masa kalah terus. Ya tentunya average kemenangan dia minimum di 64%, 68%, sehingga dia bisa menjaga persentase kemenangan. Kalau dia bisa menjaga persentase kemenangan, artinya dia sudah bisa beradaptasi. Simpelnya itu aja. Tahu dari mana dia beradaptasi? Dari sekian banyak permainan atau game dalam 1 tahun, anggaplah dia melakukan game 30 atau 40 game dalam setahun dengan bersama timnas Indonesia. 68%, 64% aja dia berhasil menang, ya dia udah beradaptasi. Gitu aja. Kita bicara persentase ya berarti Persentase, ya. Iyalah dari ini ya Iya. pagunya gitu kan istilahnya. Kualitasnya diukur dari kuantitas gamesnya. Ya. Oke, Mas Oki, tidak terasa waktu ya. Iya, Besok luar Mas biasa. Oki juga mau berangkat ya, harus istirahat. Oke. Terima kasih banyak Terima udah kasih, datang ke makasih banyak. ETV di sela-sela waktunya. Sekali lagi ntar kapan-kapan kita ngobrol lagi. Thank you. Mudah-mudahan 2026 ini semakin Bersinar. bersinar lah ya timnas kita. Mas Oki, terakhir bisa ada yang mau disampaikan ke Etizen? Ya harapannya bahwa timnas Indonesia tahun ini lebih stabil, lebih baik, dan mudah-mudahan federasi lebih dewasa, fokus pada tujuan masing-masing dan mengurangi intervensi, dan juga kita Etizen semakin bijak dan semakin suportif. Itu aja. Terima kasih, luar biasa. Oke, Etizen, akhirnya kita sampai di penghujung. Jangan lupa untuk like, hype, comment, share, and subscribe YouTube ATV Sport.
Dan follow kami juga di Instagram dan TikTok. Oke, salam olahraga, semangat juara. Oke, terima kasih.